Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi sayyidil mursalin wa bi mahabbati sayyidil mursalin wa bi husnil iqtida'i wal iktifa'i bi sayyidil mursalin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ya Rabbana ma ya Rabb habib ilaina ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna latiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Alif ya Rabbana baina qulubina waj'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta, perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita mengerti dari apa yang dilakukan oleh para ulama dalam kegiatan-kegiatan seperti saat ini, Maulid Nabi, bahkan nanti ada kegiatan Rajabiyah, ada kegiatan Nuzulul Quran, kegiatan Tahun Baru Hijriah. Kita harus tahu bahwa di balik kegiatan-kegiatan ada maksud yang sangat agung, bukan hanya sekedar kebiar dan berakhir. Ada tujuan yang dibidik, dituju di balik kegiatan-kegiatan tersebut, bukan sekedar kebiar saja. Bukan sekedar kebiar kegiatan, akan tapi ada satu tujuan. Bagaimana umat ini semakin kenal, dekat, kemudian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau bicara nuzulul Quran itu bicara tentang Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang hijrah, tahun baru hijriah, berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad. Rajabiyah, Isra Mi'raj, tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, apalagi Maulid Nabi. Mengagungkan baginda Nabi, mengagungkan jasad Nabi, mengagungkan syariat Nabi. Di balik itu semua ada tujuan, yaitu agar kita kenal Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, hingga akhirnya tumbuh di hati kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dicari adalah ini, cinta. Banyak riwayat tentang kecintaan kepada baginda Nabi, Masya Allah, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi luar biasa. Bahkan para ulama lebih sering membicarakan kecintaan kepada Nabi daripada yang lainnya. Misalnya ada orang kenapa membicarakan cinta Nabi, mengikutinya bagaimana? Mana yang lebih diutamakan, mencintai Nabi atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang ada pertanyaan, mengikuti Nabi atau mencintai Nabi? Sebagian, ada orang yang mungkin dengan kegersangan hatinya mengatakan yang penting mengikuti Nabi, lalu tanpa cinta. Ada orang mengikuti Nabi tanpa cinta.
Tapi kalau orang cintanya sejati, tulus, dia akan mengikuti. Sehingga para ulama kalau bicara tentang kecintaan, kenapa? Kalau orang tulus dengan cintanya, mau tidak mau orang mencintai itu akan mudah mengikuti. Kecuali cinta palsu, cinta bohongan. Tapi orang mengikuti Nabi, ada mengikuti Nabi tanpa cinta. Gimana tidak diikuti? Karena mengikuti Nabi akan diikuti orang, akan disanjung orang. Sehingga ada orang mungkin tingkah gerak-geriknya seperti Nabi. Cara berbicara, caranya Nabi. Semuanya gaya Nabi. Akan tapi apakah ada jaminan di hatinya cinta? Belum tentu. Karena dia mengerti yang dilakukan Nabi istimewa, maka dengan dia berperan seperti Nabi, maka orang akan menyanjung-nyanjung dia. Dia bukan mencari cinta, tapi mencari sanjungan dari orang. Nah ini kepleset, tampaknya diikuti Nabi, berjubah, berimamah dan sebagainya. Termasuk mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Apakah betul yang dicari cinta? Jangan-jangan bukan cinta yang dicari adalah apa? Bukan membawa manusia kepada Nabi, tapi membawa manusia kepada dirinya sendiri, karena dia sudah menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi tujuan orang untuk disanjung-sanjung dan diagung-agungkan. Sepertinya dia menyanjung Nabi, tapi sesungguhnya dia ingin menyanjung dirinya sendiri. Kepleset. Tapi kalau sudah bicara tentang cinta, dahsyat. Jadi orang itu pakai gaya Nabi, bisa saja menunggangi Nabi untuk kepentingan hawa nafsunya. Coba perayaan Maulid Nabi, kecintaan kepada yang perlu kita bangun adalah ketulusan dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus kita fahami, cinta dan cinta. Lalu cinta Nabi kayak apa sih? Bukan kalimat terucap, bukan spanduk cinta Nabi, bukan kaos di dadanya love Rasulullah, bukan. Akan tapi cinta ada di dalam hati. Di dalam hati masing-masing. Tanyakan hatimu, jangan sampai kita hanya mengaku ada cinta, padahal hatinya kosong dengan cinta. Bahkan seolah-olah menyanjung Nabi, tapi sesungguhnya menyanjung dirinya sendiri. Nabi mahal bisa dijual, pakai label Rasulillah. Bisa jualan, cari rizki, cari uang, pakai atas nama Nabi Muhammad. Atas nama pesantren, atas nama kemuliaan, atas nama dakwah. Yang dicari adalah bukan Allah dan Rasulnya, tapi kekayaan. Berarti itu adalah seseram-seramnya manusia. Mengendarai, menunggangi Nabi untuk memenuhi hawa nafsunya. Menunggangi Rasulullah untuk sampai kepada hasrat dunianya. Oh seram. Makanya ayo fahami makna cinta. Kalau orang mengerti makna cinta yang sesungguhnya, beres. Gak akan kepleset kalau cintanya sejati. Maka tanyakan, apakah betul cinta itu ada di hatimu atau hanya sekedar diucapkan oleh lisanmu? Sementara cinta bukan kalimat terucap, akan tapi sesuatu yang ada di dalam hati seorang hamba. Dan dari cinta yang ada di hati itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya menuju yang dicintai. Kalau sudah cintanya kepada Nabi Muhammad ada di hatinya, kuat di dalam hatinya, maka dari hati ini yang dikatakan sebagai raja dalam tubuh kita, raja dalam diri kita, akan menggerakkan mata kita untuk memandang sesuatu yang dicintai Nabi dengan pandangan senang, yang dibenci Nabi pandangan benci. Telinganya pun juga demikian, akan dibawa kepada mendengar sesuatu yang disenangi Nabi. Perilakunya pun juga demikian, perilaku yang didorong oleh hati yang mencintai Nabi, sehingga perilakunya pun disenangi Nabi SAW karena dari hati. Maka penguatan cinta ini penting. Hanya yang kita perlu sadari adalah, benarkah cinta ada di hati kita, hei hamba Allah. Jangan sampai cinta hanya di lesan, di buku, di status. Kita pengen lihat di hati kita. Benarkah ada cinta di dalam diri kita kepada Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kita merasa kita selama ini mengaku aku ada cinta, tapi tidak pernah merenung, benarkah itu ada? Sehingga kita perlu merubah cara berpikir kita tentang cinta ke Nabi Muhammad. Dari mengaku-aku, lebih baik yuk kita mencari-cari.
Jangan sekedar mengaku gampang, karena lesan bisa berucap, hati orang siapa yang tahu. Maka yang perlu saat ini kita mencari, bagaimana agar aku bisa mencintai Nabi Muhammad. Cari sebab-sebab mencintai Nabi. Berangkat dari mencari sebab, sehingga perilaku dan perbuatannya, kalau orang benar-benar punya cinta, jelas. Dari hati yang mencintai Nabi akan menjadikan gerak-gerik anggota tubuhnya menuju kepada baginda Nabi. Tapi ini tidak ada yang tahu hati orang. Siapa yang tahu hati orang? Akan tapi, baik. Kita memulai, kita balik. Kita memastikan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang dicintai Nabi, diniatkan. Disadari bahasanya aku melakukan itu agar aku bisa dekat dengan Nabi. Kita mengambil tanda-tanda dulu, tanda-tanda cinta. Zahir perilaku kita ini bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. Kita selama ini tidak, kalau pandai mengaku-ngaku bahaya, jangan-jangan tidak punya seperti seolah-olah aku punya sesuatu di rumahku, ternyata tidak ada. Mending kita persiapkan agar kita benar-benar punya sesuatu. Kemudian setelah itu kita mulai masuk lebih dalam lagi, bagaimana rasa di hatimu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Ini bahasa cinta. Seperti apa yang kau rasakan di saat disebut nama baginda? Supaya kita tidak tertipu oleh diri kita sendiri, oleh kebohongan, hawa nafsu kita. Bagaimana urusanmu dengan Rasulullah? Dan kalau kita lihat bagaimana sahabat yang mencintai Nabi, lihat perilaku mereka unik. Gambaran cinta yang unik. Karena cintanya yang dalam kepada Nabi di saat mati. Rela berkorban nyawanya, hartanya. Begitu mudah menundukkan hawa nafsunya demi Nabi Muhammad SAW. Kalau benar cinta ke Nabi ini beres. Yang jadi masalah kita suka ngaku-ngaku cinta Nabi. Bohong dengan pengakuan kita ini. Ayo kita serius merenung bagaimana urusan kita dengan Rasulullah. Di saat disebut nama beliau, apa yang ada, apa yang kita rasakan saat itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita perlu melihat para sahabat-sahabat yang mencintai Nabi bagaimana. Di samping di antara mereka yang berkorbannya, jiwanya, rela mati, hartanya. Kisah Ansor, kedatangan Nabi begitu girang, begitu gembiranya, harta diberikan semuanya. Sampai ada sebuah kisah, urusan syahwat, urusan hawa nafsu, begitu mudah di saat urusan sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta kepada baginda Nabi. Suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi SAW yang dia menceritakan bahasanya dia sering mengikuti syahwat hawa nafsunya. Dan dia jujur di hadapan baginda. Dia biasa menuruti syahwatnya. Sampai derajat zina. Cuma dia ingin benar di hadapan Nabi dan siap untuk dihukum seperti apa. Tapi sebelum Nabi memberikan sanksi, hukuman dan seterusnya, Nabi memberikan pengarahan. Diajak diskusi dengan akalnya. Akalnya. Apakah kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah.
Apakah kau punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ada orang menzinai ibumu, atau menzinai adik perempuanmu, atau menzinai anak perempuanmu? Cemburu, ghirahnya orang Arab tumbuh. Akan saya bunuh. Ibaratnya akan saya habisi. Tidak akan terima. Lihat, diajak bicara dengan akalnya, faham. Bahasanya itu perbuatan tidak baik. Tapi setelah itu, setelah dia sadar sesaat, dia berkata, tapi teramat berat bagiku ya Rasulullah, teramat besar syahwatku ya Rasulullah. Ya, setelah sadar gak cukup. Sehingga dengan akal ternyata gak cukup. Banyak orang ngerti itu haram, tapi masih dilakukan. Ngerti haram itu masih dilakukan, ngerti itu dibenci Nabi masih dilakukan. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena lemah hubung ikatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar haram, 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 haram. Mungkin karena dia seorang ahli fikih paling mengerti halal haram, tapi juga paling sering melanggar keharaman. Fasik. Dia ngerti haram, tapi kenapa dia melakukannya? Bukan dia tidak mengerti, ngerti. Bahkan dia yang beristimbat, dia yang mengeluarkan hukumnya. Ngerti itu haram, sesuai dengan dari diskusi ilmiah, hasilnya adalah haram, tapi dia melanggar. Atau nanti berubah, yang halal, yang haram jadi halal, dihalal-halalkan. Hawa nafsu. Padahal dia paham dengan akalnya. Sama pada zaman Nabi, dia paham dengan akal itu gak baik. Nabi yang Raufur Rahim, penuh kasih, kemudian menyentuh dada. Memegang dada orang tersebut dan dipandanglah. Bertemulah pandangan baginda Nabi dengan pandangan orang tersebut. Di saat pandangan itu bertemu dan sentuhan tangan baginda Nabi berubah. Bergetar. Seketika itu ia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi melakukan. Berubah. Akal tidak cukup. Akan tapi sentuhan hati akan menghentikan semuanya. Dan setelah itu selesai kisah. Kebrutalan hawa nafsunya, kenapa? Merasa dekat dan dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mendengar kisah ini mungkin ada yang berkata hari ini, enak ya zaman itu ada Nabi yang menyentuh dadanya. Sekarang kita menjauh dari Nabi. Kan begitu, mungkin ada berkata, enak ya disentuh dadanya oleh Nabi, beres. Melihat Nabi beres. Justru pertanyaan itulah yang menunjukkan tidak beres. Kenapa hati Nabi tidak engkau letakkan di hatimu? Kenapa harus mencari-cari Nabi? Kenapa Nabi tidak selalu ada di hatimu, yang akan selalu mengelus dadamu? Yang selalu engkau lihat dengan mata hatimu, bertemu pandangan mata hatimu dengan cinta Nabi. Bukan sekedar elusan jasad, akan tapi di hatimu Nabi Muhammad. Itulah yang disuruhkan para ulama dengan cinta dahsyat. Kalau orang punya kecintaan kepada Nabi Muhammad, dahsyat. Kemaksiatan akan mudah dihindari karena cinta kepada Rasulullah. Seorang anak muda yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman, anak muda umur 14 tahun, 15 tahun, yang sangat mencintai Nabi, dan begitu cintanya Nabi itu, sampai kalau dalam diam selalu yang dibayangkan Rasulullah, sehingga tampak dari wajahnya ceria dan senyum. Kenapa? Selalu menghayal Nabi SAW, melihat Nabi. Kalau dulu ceria, masih kecil. Dan dia sangat kuat khidmahnya kepada Rasulullah SAW. Dan kalau tidur di masjid itu, dia selalu mengambil tempat yang sekiranya, kalau dia buka mata, kalau Nabi datang, pasti dia akan melihat dari mana masuknya baginda Nabi. Sampai tidurnya pun mikir, di mana aku kira-kira tidur, kalau Nabi pertama kali masuk, aku yang bisa melihatnya. Kalau seandainya pintunya Nabi masuk dari pintu sini, dia akan tidur di masjid, pasti ke arah pintu itu. Kalau seandainya Nabi masuk, bisa ngelihat. Itu Tha'labah bin Abdurrahman. Kalau disuruh Nabi cepat, jalannya cepat.
Selalu basam, orangnya senyum ceria Nabi. Nah, kalau ada anak suka cemberutan, kayaknya suka menghayal jin dia. Nah, hayalkan Nabi, bayangkan Nabi, lihat Nabi, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kalau disuruh dia semacam orang terburu-buru, ternyata bukan terburu-buru dia. Sebab kalau disuruh Nabi pengen segera menyelesaikan tugasnya satu. Biar Nabi senang. Yang kedua apa? Dia tidak ingin jauh pisah Nabi lama-lama. Menikmati kedekatan dengan baginda Nabi SAW. Masih kecil. Suatu ketika diperintah oleh Nabi untuk hajat baginda. Tha'labah, tolong selesaikan, ambilkan atau apa gitu. Perintah oleh Nabi untuk satu tugas. Dari Masjid Nabawi keluar ke kampung. Tha'labah berjalan. Di saat berjalan itu, kampung kota Madinah bukan seperti saat ini yang bisa kita temukan gedung-gedung megah di kiri kanan Masjid Nabawi, bukan. Dahulu adanya rumah-rumah kecil, sangat sederhana. Masjid saja, atapnya atau langit-langitnya kejangkau oleh tangan kita. Kalau kita mengangkat tangan kita, maka akan terjangkau. Dan sangat sederhana masjid zaman itu. Berjalanlah Tha'labah bin Abdurrahman. Di saat berjalan begitu, namanya kampung-kampung yang sangat sederhana, rumah-rumah dilewati. Akhirnya melewati satu rumah. Rumah yang dilewati ini ada rumah yang kebetulan ada angin berhembus. Angin berhembus membuka pintu rumah. Dari pelepah korma yang dirapikan sehingga terbuka. Manusia normal, kalau ada suara pasti ngikuti dong. Ada bunyi pintu, noleh dia. Di saat menoleh itu ternyata di balik pintu itu ada rumah. Itu rumahnya orang, ada manusianya, ada orangnya. Seorang perempuan yang disebutkan lagi mandi di tempatnya, lagi bersih-bersih. Seperti kamar mandi, jangan dibayangin kamar mandi hari ini. Hanya ada kelambu, ini pintu, hanya kelambu untuk nutup dia. Ada perempuan di balik itu, di balik kain begitu. Karena pintu terbuka, angin menerpa kelambu dan terbukalah, tersingkaplah itu kain. Terlihatlah oleh Tha'labah. Melihat dengan tidak sengaja dia melihat begini, langsung dibuang pandangannya. Seketika itu yang dilihat Rasulullah. Mataku telah melihat sesuatu. Aku takut ini tidak bisa melihat Rasulullah. Alangkah malunya aku kalau aku ketemu Rasulullah. Anak kecil belum mengerti bagaimana caranya. Solusinya kayak apa? Yang ada hanya takut tidak bisa ketemu Rasul dan takut diketahui Rasulullah. Khawatir ada wahyu turun, Tha'labah telah lihat aurat perempuan. Dia bingung mau pulang ke Nabi, takut. Nggak berani pulang kepada baginda. Terus dia jalan pusing, nggak berani pulang nih. Bingung anak kecil. Karena ini dianggap kesalahan besar karena melihat sesuatu yang Nabi pasti murka. Nabi pasti marah. Nabi tidak senang. Ini sebab aku tidak bisa melihat Nabi nanti. Nyesel dia, nangis. Pergi dia berjalan. Berjalan. Nabi menunggu. Ditunggu oleh baginda. Di waktu sholat yang pertama tidak ada, sholat kedua tidak ada, sholat hari kedua tidak ada, hari ketiga tidak ada. Akhirnya suruh nyari, di rumah enggak ada. Sahabat Nabi mencari Tha'labah, tidak ada. Kemudian Nabi berikan isyarat, pergilah ke tempat sana, Tha'labah ada di sana. Isyarat dari baginda Nabi. Lalu diriwayatkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi mengikuti petunjuk Nabi pergi ke sebuah tempat ke arah Mekah, gitu, dari Madinah ke arah kota Mekah. Ada sebuah bukit gitu ke arah situ. Sampailah di tempat tersebut, toleh kiri kanan, Sayyidina Umar tidak menemukan. Setiap ada orang diduga, oh paling itu, oh bukan, paling itu, oh bukan. Sampai terakhir sudah kayaknya nggak ada lagi kecuali tempat ini ada seseorang dengan kambingnya didekati. Kalau dari kejauhan kan nggak ada beda, anak kecil, orang tua, orang dewasa enggak. Setelah paling ini kan, kalau isyarat Nabi pasti benar nanti. Didekatilah sesuatu yang bergerak itu.
Ada kambing-kambing, ada orang yang mengembalakannya. Saya deketi, oh bukan, orang tua. Akhirnya bertanya, Pak, Bapak orang sini? Iya, saya orang sini. Bapak melihat tidak ada anak kecil? Ya. Oh banyak anak kecil situ, itu kampung. Oh bukan itu, maksudnya ada anak kecil umurnya kurang lebih 14 tahun. Cirinya gimana? Anaknya itu riang, kalau jalan cepat gitu. Kata pengembala kambing itu, oh nggak ada di sini kalau anak semacam itu. Yang ada di sana itu, saya ngelihat ada anak umur sekitar 14 tahun, tapi anaknya cengeng, nangis-nangis terus. Wah kalau nangis-nangis terus bukan. Karena Tha'labah gayanya senyum terus. Cuman Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman mah bisa jadi juga. Di mana Pak? Itu di situ. Tempat ada bukit naik begitu. Ngapain ada di situ? Nggak tahu dia suka nangis di situ. Justru saya mau lihat di sana. Oh jangan Pak, jangan. Jangan dia akan lari. Setiap melihat orang lari dia. Makanya saya pun tidak berani dia. Ngejar dia. Terus bagaimana agar aku bisa melihat dia? Setiap menjelang sore dia turun. Biasanya aku kasih susu. Aku susu, segelas susu. Aku kasih itu langsung dia turun. Semangkok susu. Dia turun. Setelah minum langsung naik. Jadi nanti saya kasih susu. Anda sembunyi. Kalau kelihatan orang pasti lari dia. Baik. Betul. Disiapkan minuman begitu. Menjelang sore, menjelang maghrib itu turun. Ada orang bergerak. Turun itu. Dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai Sayyidina Salman. Semoga dia. Ternyata waktu habis minum begini, setelah minum kenyang, dia mau lari, mau naik ke atas, sama Sayyidina Umar dipanggil, ya Tha'labah, kaget dia. Siapa kalian? Kok kenal aku? Aku Umar, disuruh Nabi Muhammad mencari engkau. Kenapa? Aku dicari. Apakah ada wahyu turun yang menceritakan Tha'labah Abdurrahman? Yang dipikir dosanya. Apakah ada wahyu turun yang menyebut kejelekanku? Tidak. Lari dia dikejar, dipegang karena dia lemes dia, makanya hanya susu saja. Akhirnya dipegang, diambillah. Dipegang, dipaksa, dinaikkan ke kendaraannya. Di onta atau keledai atau begitu, dibawa pulang. Kenapa? Apakah ada wahyu turun? Tidak. Tuh kenapa? Nabi menyuruhku mencarimu. Baik. Akhirnya pulang. Lemes di perjalanan karena anak kecil jarang makan. Lemes, kurang gizi lah. Lemes. Sampai di rumah itu sakit. Karena sakit, nggak bisa lari. Diantarkan ke ibunya. Tidak langsung dibawa ke baginda Nabi. Lalu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman lapor ke Nabi, ya Rasulullah, Tha'labah sudah ketemu. Oh di mana? Ada di tempat yang kau isyaratkan dan sekarang pulang. Di mana dia? Ada di rumah ya Rasulullah. Apakah perlu saya bawa ke sini ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Biar aku datang ke sana. Dicari oleh Rasulullah anak kecil. Allah. Dicari oleh Rasulullah anak kecil, dicari baginda. Nabi langsung datang mendatangi Tha'labah bin Abdurrahman. Setelah Nabi mendatangi Tha'labah bin Abdurrahman mengucapkan salam di pintu rumahnya yang kecil itu, yang sederhana. Tha'labah ketakutan, tidak berani menghadapkan wajahnya ke pintu. Dihadapkan wajahnya ke bumi, tidak mau melihat Nabi karena matanya merasa mata kotor, tidak pantas melihat Nabi. Lalu Nabi masuk, assalamualaikum, dia hanya menjawab pelan, waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Didekati Rasulullah, kemudian dipangku karena dia sangat lemah sekali. Lemas, kemudian dipangku, diletakkan kepala Tha'labah bin Abdurrahman di atas pangkuan baginda Nabi. Di saat diletakkan di atas pangkuan baginda Nabi, rupanya dia menjatuhkan dari paha mulia bagi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, tidak pantas kepala yang membawa mata kotor ini berada di pangkuan sucimu ya Rasulullah. Dia tahu diri dia. Bukan seperti hari ini ngaku-ngaku dekat Nabi, ngaku-ngaku cinta Nabi, perilakunya bikin malu Nabi. Ini hanya mata begitu mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas kepala yang punya mata kotor ini berada di pangkuan sucimu ya Rasulullah. Turun ke bawah. Dinaik lagi, ya Tha'labah, ada apa dengan engkau? Ada apa dengan engkau ya Tha'labah bin Abdurrahman? Ya Rasulullah, mataku mata kotor, mataku tidak pantas melihatmu mataku. Kenapa ya Tha'labah? Ceritakan kepadaku Tha'labah. Baru Tha'labah cerita, ya Rasulullah, saat kau perintahkan aku untuk mengambil hajatmu, mengambilkan untuk keperluanmu, aku melihat ada pintu terbuka, kemudian
Diterpa angin, kemudian ada kain tersingkap. Aku melihat perempuan cerita, ya Rasulullah, sungguh dengan itulah aku sangat takut. Aku malu denganmu ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, kamu pengen apa? Aku pengen diampuni oleh Allah. Allah sudah mengampuni Tha'labah. Lalu kamu pengen apa lagi? Aku ingin mata ini kelak bisa melihatmu di surga ya Rasulullah. Bisa melihatmu ya Rasulullah. Khawatir mata ini tidak bisa melihat baginda. Nabi menjawab, kau akan bisa melihatku nanti di surga. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, setelah dikatakan begitu, senang dia. Ya Rasulullah, seperti di antara kulit dengan dagingku seperti ada sesuatu yang merayap. Nabi mengatakan itu sakaratul maut. Disebutkan itu adalah sakaratul maut. Engkau akan mati, kurang lebih seperti itulah. Kemudian Nabi mentalkin mengucapkan kalimah thayyibah dan diikuti oleh Tha'labah sampai wafat. Di pangkuan Nabi terasa beban, di pangkuan Nabi berarti sudah wafat dia. Dipejamkan matanya oleh baginda Nabi, dimandikan oleh baginda Nabi, dikafan oleh baginda Nabi, disolati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diantarkan jenazahnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil. Bahkan ada riwayat waktu Nabi mengantarkan jenazahnya Tha'labah, Nabi itu berjalannya seperti tidak normal, seperti orang jinjit dan miring kanan, miring kiri. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu? Tampaknya luas ya Rasulullah. Nabi menjawab bahwasanya, aku melihat malaikat berbondong-bondong mengiring mayat jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Ini sebuah gambar tentang cinta saja. Kecintaan kepada Nabi yang dalam menjadikan dia semacam itu. Kesalahan sedikit saja dianggap besar. Hari ini ngaku cinta Nabi, tidak tahu yang dilihat apa. Matanya ngelihat apa. Belum lagi syahwatnya. Mana Nabi Muhammadnya? Nabi Muhammad hanya dicerita saja, di mimbar saja, di lesan saja, di bacaan saja. Bukan di hatinya. Kalau betul ada Nabi Muhammad di hati kita, nggak ada permasalahan kita. Urusan kebaikan begitu mudah. Yang punya harta begitu mudah bersedekah. Yang fakir begitu mudah untuk sabar. Yang punya jabatan begitu mudah untuk menggunakan jabatan untuk kebaikan. Yang lagi menuntut ilmu, semangat dengan ilmunya karena itu mendekat dengan Rasulullah. Nggak ada masalah kalau memang ada cinta di dalam hatinya. Lalu kenapa kok kita punya masalah? Karena kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang kaya kikir pelit. Kenapa? Dia tidak kenal Nabi dengan hatinya. Kalau berbuat baik hanya pengen disanjung oleh manusia, sengsara dia. Maka tanyakan dirimu sendiri sekarang, di mana lagi ngapain, hei hamba Allah. Jika ternyata yang kamu lakukan adalah cintai Nabi, pastikan dirimu senang karena yang kau lakukan adalah sesuatu yang disenangi Nabi. Selesai. Kalau tidak, tanyakan di mana Nabi Muhammad. Kalau ternyata yang kau lakukan, hei para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, jika yang kau lakukan adalah sebuah kebaikan, kok kamu belum merasa bangga dan senang, lalu tanyakan kepada dirimu sendiri, di mana Nabi Muhammad? Jangan-jangan Nabi Muhammad hanya di mimbar saja, di spanduk-spanduk, ngaku cinta Nabi, tidak pernah cinta Nabi, sehingga melakukan kebaikan semakin berat. Pewaris Rasulullah, para ulama mestinya menyadari menjadi ulama adalah sesuatu yang dahsyat. Orang kaya dermawan dahsyat, tapi kenapa kok gelisah? Karena Nabi Muhammad tidak ada di hatinya. Ini yang perlu kita seriusi. Nabi Muhammad di hati bukan sekedar kalimat terucap. Gampang mengucapkan cinta Nabi. Besok mencetak spanduk kayak ke pilkada, spanduk pecinta Rasulullah, tempel di rumahnya 1000 tempelan. Bukan itu, akan tapi tempelkan di hatimu. Yang serius dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan dirimu sendiri, hamba Allah. Yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, ketahuilah, apakah ada kerjaan, tugas, amalan yang lebih dahsyat dari menuntut ilmu? Sementara menuntut ilmu tak akan menjadi apa pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bicara tentang menuntut ilmu banyak mencontohlah, ada di sana Abu Hurairah misalnya. Waktunya singkat dengan baginda Nabi karena begitu kuat cintanya kepada baginda Nabi. Tinggal karena beliau termasuk min ashabus suffati, tinggal di bersama Nabi di masjid Nabi Muhammad dengan segala kekurangan. Setiap hari merasakan kelaparan, akan tapi lapar dan kurang tidak menjadikan dia tidak menuntut ilmu. Biarpun dia termasuk orang yang sedikit bertemu dengan Nabi, tapi beliau ada termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak mengambil ilmu, mengambil hadis dari Nabi SAW. Fakir. Kenapa? Ada cinta dengan Nabi Muhammad. Kefakirannya tidak menghalanginya untuk sukses menjadi Abu Hurairah. Siapa yang nggak kenal Abu Hurairah? Fakir, sangat fakir. Ashabus suffah. Ashabus suffah gimana? Orang yang datang dengan kefakirannya, kemudian tinggal nginep di masjid Nabi. Masjid itu kurang lebih gini, kalau ini mihrab, ini masjid sebelah. Jadi kalau masjid di Arab itu terbagi dua, yang satu ke arah kiblat, sebelahnya itu adalah untuk tempat tinggal. Ini ashabus suffah. Abu Hurairah. Kenapa kok seperti itu Abu Hurairah? Di hatinya ada baginda Nabi SAW. Lalu Abdurrahman bin Auf bagaimana dengan kekayaannya? Kaya. Sampai digambarkan seperti orang nggak wajib zakat lagi. Kenapa? Dermawannya nggak kira-kira, tetap wajib zakat. Gambarannya begitu dermawannya dia, dan begitu mudahnya rizkinya, sampai digambarkan tidak membuka bongkahan tanah kecuali ada emas di bawahnya. Gambarannya begitu mudahnya, jualan apa saja dia rizki. Tapi dia orang kaya selamat. Ada contoh, makanya ada contohnya. Ambil contoh ini. Wahai para pejabat, jabatanmu sampai berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun masuk neraka rugi, 5 tahun menuju surga. Urusannya hatimu dengan Nabi. Maka sekarang jangan membiasakan menunggangi Nabi Muhammad untuk kepentingan hawa nafsu kita. Oh, Nabi Muhammad mahal, lihat. Khususnya para pejabat-pejabat, tolong dengar nih. Semoga ini pejabat ahli surga. Kalau sudah mau zaman pilihan pada dekat sama ustadz sama kiai, merasa Nabi Muhammad bisa dijual ini untuk pilihan, untuk persoalan. Oh, begitu, hati-hati. Padahal dia tidak cinta Nabi, nggak ada kenal Nabi. Karena Nabi berguna untuk suaraku. Saya ingatkan, insya Allah pejabat yang dengar suara ini pejabat ahli surga. Dimanapun Anda berada, hai para pejabat. Akhirat panjang kisahnya, nggak ada akhirnya kalau berada di neraka sengsara. Maka jadilah pejabat yang benar, jadi orang kaya yang benar. Hidupmu tuh memilih, disuruh oleh Allah memilih, dikasih oleh Allah akal untuk memilih. Maka jangan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dituruti mulai dari awal tetap saja hawa nafsu. Sehingga di saat anak-anak remaja, kalau dia berusaha untuk memerangi hawa nafsunya, dia akan sukses. Kalau dari masa remaja dia kalah dengan hawa nafsunya, dia akan gagal. Yang nggak mampu memerangi hawa nafsunya di saat dia sekolah SMP, SMA, mondok, masa remajanya kalah dengan hawa nafsunya. Dengar, yang kalah dengan hawa nafsunya, dia akan selalu kalah dengan hawa nafsunya. Iya, waktu masih sekolah di SMP, SMA, paling dia melakukan kejahatan nuruti hawa nafsunya kecil-kecil karena kelas SMP. Di pondok dosa-dosa itu. Tapi karena biasa nuruti hawa nafsunya, di saat jadi pejabat duit gede yang diambil. Karena dia biasa kalah dengan hawa nafsu. Maka hari ini, siapapun yang mendengar suara ini, tolong hadirkan Nabi di hatimu. Serius, bukan sekedar kalimat terucap. Semuanya merenung deh. Ambil waktu sesaat, pejamkan matamu, lalu lihat dirimu sendiri. Bagaimana aku dengan Rasulullah, bagaimana dengan baginda Nabi. Dan Nabi milik semuanya, siapapun boleh dekat. Nggak ada yang tidak punya kesempatan untuk dekat dengan baginda Nabi. Kalau kita faham semuanya punya kesempatan, maka selagi di hadapanmu adalah sarana untuk mendekat Nabi, maka gunakan. Yang punya ilmu, ilmumu itu adalah cara untuk mendekat dengan Nabi, maka amalkan ilmumu, ajarkan ilmumu. Para penuntut ilmu, sadari dirimu wasiatnya Rasulullah. Kalau ada orang di saat menjadi penuntut ilmu, ilmunya Rasulullah, kemudian ada kegelisahan, tanyakan Nabi Muhammad ada di mana.
Nabi Muhammad ada di mana? Hei hamba Allah. Bahkan yang sudah yang punya ilmu ternyata tidak mau mengamalkan ilmunya. Sudah dapat ilmunya Rasulullah. Itu kan warisan Rasulullah. Al-irthun nabawi. Diberi oleh Allah ilmu, tapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Sayang banget dia. Pertanyaannya adalah, di mana Rasulullah? Kalau kita gambarkan Nabi Muhammad ini satu di satu titik, kemudian orang ada di titik yang berbeda, kemudian semuanya hendaknya menuju ke Rasulullah kalau pengen selamat, kemudian semuanya sesuai dengan kendaraan masing-masing. Ada orang diberi kendaraan yang paling bagus, paling cepat, tak taunya tidak dipakai, dia lebih baik jalan kaki. Pasti dia orang bodoh. Diberi kendaraan, naiki kendaraan untuk menuju Rasulullah. Apa itu? Apa yang Allah berikan itu kendaraan terbagus. Yang orang fakir dengan kesabarannya menuju Rasulullah. Orang kaya dengan kekayaannya. Ulama dengan ilmunya. Pewaris para Nabi Muhammad, pewaris Rasulullah. Maka khususnya ini para santri yang ada. Dan memang di hadapan kami bukan hanya para santri, ada di antara mereka para santri penuntut ilmu. Apakah kalian tidak sadar kalau kalian itu cita-cita kalian adalah apa? Warathatul anbiya, pewarisnya Rasulullah. Apakah bangga menjadi pewarisnya Rasulullah? Kalau ternyata tidak bangga, tanyakan, Nabi Muhammad ada di mana? Katamu cinta Nabi, di saat dihantarkan oleh Allah dengan kendaraan mewah ini kok tidak kau kendarai? Kok malas-malas? Ada apa dengan dirimu? Mana Nabi Muhammad? Jangan-jangan memang tidak kenal Nabi Muhammad, hanya waktu maulidan saja ramai, waktu hadrahan ramai, tapi Nabi Muhammad hanya di hadrah dan di lesan dan di maulidan, bukan di hati. Tanyakan dirimu sendiri, hei hamba Allah. Seandainya Nabi Muhammad datang ke rumahmu, bagaimana? Pertanyaan. Seandainya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, bagaimana? Mungkin kita akan mengatakan kita senang Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Iya, kita senang kedatangan Nabi. Nabi tidak senang kayaknya kalau dengan kita, karena perilaku kita jauh dari Nabi. Serius makna cinta ini benar, harus betul dipelajari, difahami makna kecintaan, kemudian dirasakan, ditanamkan di hati kita kecintaan kepada Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kalau sudah benar kita mencintai Nabi Muhammad, maka sungguh ini gelar dahsyat pencinta Nabi. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tanyakan dirimu sendiri di saat oleh Allah ditapakkan kakimu dalam kemuliaan, kok ternyata engkau menjadi gelisah. Tanyakan, Nabi Muhammad ada di mana, hei hamba Allah? Jangan-jangan hatimu gersang, tidak kenal Rasulullah, kecuali hanya namanya saja, bukan kenal dengan hatimu. Kalau sudah orang mendahulukan Nabi Muhammad, cinta Nabi, maka lezat dalam segala kebaikan. Lezat kebaikan, nyaman karena ada Nabi Muhammadnya, Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam satu riwayat, Thalathul man kana fihinna wajata halalatal iman. Ada 3 hal. Kalau orang berada di 3 hal itu, maka dia akan menemukan lezatnya iman. Lezatnya iman gimana? Melakukan kebaikan senang. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nabi Muhammad lebih dicintai dan Allah lebih dicintai dari yang lainnya. Bukan sekedar kalimat diucap. Ayo, Maulid kita tahun ini adalah serius, merenung Nabi Muhammad kenapa tidak ada di hatiku. Tanyakan berapa kali dalam sehari kita ingat Nabi Muhammad, baik ingat dalam sholawat atau dalam bacaan sejarah. Dan kita perlu membiasakan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau betul Nabi Muhammad ada di hati kita, maka itu akan menjadi sebab kita jauh dari maksiat. Kalaupun bermaksiat mudah menyesal. Dengan kekuatan cinta tadi, sehingga itulah yang diseru-serukan para ulama, hadirkan cinta di hatimu kepada Rasulullah, bukan hanya cinta di lisan saja, perlu jujur, 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 jujur. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Ini saja kita tutup dengan doa. Bismillah. Kita baca doa maulid tadi. Maulidnya sudah dibaca.